A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Berbuat Baik kepada Semua Orang, dengan tujuan agar kita bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai multikultural seperti nilai toleransi, nilai persaudaraan, nilai kesetaraan, dan nilai keadilan dalam setiap sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan berupa penyampaian materi disertai contoh kehidupan nyata. Sedangkan media atau alat peraga yang akan saya gunakan seperti gambar atau video sederhana dan penjelasan lisan. Allah menciptakan kita semua sebagai manusia. Ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya sawo matang. Ada yang lahir di kota, dan juga ada yang lahir di desa. Semua itu adalah perbedaan, dan perbedaan itu indah. Dalam ajaran agama Islam, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Tidak peduli dia itu siapa, tidak peduli dia itu dari mana asalnya, serta tidak peduli dia itu berbeda dengan kita. Jadi semua orang di mata Allah itu sama, dan semua adalah ciptaannya. Contohnya di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman. Kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda suku, agama, bahasa, budaya, maupun status sosial. Meskipun berbeda, kita tetap satu bangsa, kita tetap satu negara. Jadi, salah satu cara untuk menjaga kerukunan itu adalah berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakannya. Ada 4 hal penting yang harus kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama itu toleransi. Artinya, kita itu harus menerima dan menghargai sebuah perbedaan. Jikalau misalnya kita mempunyai teman yang berbeda kebiasaan ataupun cara hidupnya dengan kita tidak boleh mengejeknya, kita tidak boleh memarahinya, dan kita tidak boleh menjauhinya. Kita harus terima mereka apa adanya. Yang kedua itu ada persaudaraan. Artinya, kita menganggap mereka itu adalah saudara kita sendiri, sama halnya kita menyayangi adik maupun kakak kita. Kita juga harus sayang kepada teman, tetangga, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus yang ketiga, ada kesetaraan. Artinya, kita semua itu memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada orang yang lebih hebat dari orang lain. Kita semua berhak untuk disayangi, berhak untuk diperlakukan dengan baik, dan berhak untuk berteman dengan siapa saja. Terus yang terakhir itu adalah keadilan. Artinya, kita berbuat baik kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Kita tidak boleh berbuat baik hanya kepada teman yang kita suka saja, terus kita berbuat buruk kepada teman yang lain. Jadi kita itu harus bersikap adil, ramah kepada semua, terus kita harus menolong sesama, dan berbuat baik kepada siapa saja. Contoh teladan yang sangat nyata dan mulia dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW dalam video berikut. Hiduplah seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Hari demi hari dia selalu mengatakan hal buruk tentang Rasulullah. Wahai saudaraku, janganlah kau dekati Muhammad. Dia itu gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya, kata pengemis itu. Padahal setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan. Rasulullah terus melakukannya hingga beliau wafat. Sepeninggal Rasulullah tidak ada lagi yang memberikan makanan ke pengemis Yahudi buta tersebut. Suatu ketika Abu Bakar pergi untuk memberi makan pengemis buta itu. Ketika hendak menyuapinya, pengemis itu marah.
Nampaknya ia tahu kalau yang memberi makan bukan orang yang biasanya. Sambil menangis, Abu Bakar mengatakan, orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Pengemis itu pun menangis sejadi-jadinya. Selama ini ia menyadari telah menghinanya, memfitnahnya, namun beliau tidak pernah memarahinya sedikitpun. Pengemis Yahudi itu pun akhirnya bersyahadat. Suatu hari di Madinah, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba lewatlah iring-iringan jenazah di depan mereka. Melihat itu, Rasulullah langsung berdiri menghormati jenazah tersebut. Para sahabat pun ikut berdiri dalam kebingungan. Beberapa saat kemudian, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi." Mereka mengira penghormatan itu hanya untuk sesama Muslim. Namun, Rasulullah menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Di zaman ketika permusuhan antar suku dan agama sangat kuat, sikap Rasulullah ini justru menjadi pelajaran besar tentang kemanusiaan, mengingatkan kita bahwa perbedaan keyakinan bukan alasan untuk kita membeda-bedakan perlakuan, namun tetaplah dalam batasan syariat. Pertama, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa melakukan kebaikan tidak mengenal batas perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, ras, budaya, maupun pandangan hidup. Kita semua berhak untuk diperlakukan dengan baik dan tanda hormat kita sebagai sesama manusia. Yang kedua, makna daripada video ini adalah bahwa keberagaman bukanlah suatu penghalang untuk hidup rukun, melainkan justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan kuatnya persatuan. Jadi ketika kita membiasakan diri untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakannya, itu menunjukkan bahwa kita ikut serta dalam menjaga kedamaian, mempererat hubungan antar warga, dan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan saling melindungi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berbuat baik kepada semua orang merupakan kunci menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Karena ketika kita berbuat baik, hati kita akan jadi senang, orang lain senang, dan Allah pun juga senang. Mari kita jadikan berbuat baik ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari, kapan saja dan di mana saja kita berada. Dengan demikian, keberagaman yang kita miliki akan jadi sebuah kekuatan, bukan pemecah persatuan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian materi yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.